Cara memanaskan mesin mobil yang benar agar mobilnya awet dan aki tidak tekor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan saya Tips Otomotif Channel ya. Semoga teman-teman dalam keadaan salam sehat, lalu baik-baik saja, dimudahkan segala urusannya, dan berikan rezeki yang halal yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini saya akan memanaskan mesin mobil saya ini teman-teman. Nah, sekalian saya akan sharing tentang bagaimana cara untuk memanaskan mesin mobil manual yang benar pada mesin mobil Avanza VVT-i seperti ini. Oke, langsung saja simak videonya berikut ini ya teman-teman. Tapi seperti biasa, mohon didukung terus Tips Otomotif Channel dengan cara di like, share, dan subscribe. Oke, jadi mobil saya ini sudah 10 hari ya, seminggu lebih tidak dinyalakan teman-teman. Nah, bagaimana cara untuk memanaskan ketika mobil jarang dipakai seperti ini? Nah, pertama kita cek dulu aja teman-teman di bagian luar ya. Jadi jangan langsung nyalakan, karena apalagi ketika nanti kita akan gunakan mobilnya. Cek dulu ya ke bagian luar ya. Nah, ini kalau kotor seperti ini, ada mungkin kucing-kucing naik atau ternak ayam ya naik itu, kemudian baiknya kita bersihkan. Kemudian untuk bannya bila kempes kita pompa ya, kita tambah angin ya. Jadi dicek dulu bagian luar bodi mobil ya. Oke, kemudian setelah dicek bagian mobil, cek juga bagian kolongnya teman-teman. Nih, jangan sampai ya kita tidak tahu kalau ada ceceran oli yang tiba-tiba bocor sampai ke lantai itu. Ini kayaknya aman ya teman-teman, tidak seberapa itu sisa-sisa air itu. Nah, kalau sudah begini baru kita coba nyalakan. Ini kotor nih teman-teman, sampai kotornya kayak gini nih, sudah 10 hari ini nggak dinyalakan. Oke, bagaimana cara memanaskannya? Pelan-pelan ya, kita taruh kontak dulu, kemudian kita ini saya tunjukkan ya teman-teman, kalau mobil saya ini tidak saya gunakan dalam waktu yang lama, 1 minggu lebih, tapi akinya bisa awet. Yuk saya tunjukkan teman-teman. Nah, setelah kita cek bagian luar mobil, kemudian kita cek dalam mesin ya. Kita buka kap mesin dan kita lihat dulu apakah ada kabel-kabel yang putus, apakah ada oli-oli yang bocor, apakah ada sesuatu yang mencurigakan. Kita cek cairan-cairan ya, air radiator, kemudian minyak rem masih utuh. Cek akinya dulu teman-teman, air aki ya, air akinya. Kemudian nah ini teman-teman, mobil saya ketika saya nggak pakai lah waktu lama itu saya melepas kabelnya. Ini saya tunjukkan ya, ini saya lepas agar ketika ini nanti kita nyalakan itu bisa cek jereng, akhirnya tidak tekor ya. Kita coba saja, saya buktikan ya. Ini akan saya pasang. Ini mobil tidak saya gunakan sudah seminggu lebih, 10 hari teman-teman. Tapi ini waktu kemarin itu saya lepas kabel minusnya saja. Ini kabel min aki ya, ini saya tunjukkan nih. Ini minusnya yang saya lepas. Kemudian saya tunjukkan teman-teman, umur aki mobil saya itu berapa bulan, berapa tahun ini. Ini bulan 5 ya, lihat 4, 5 ya, Mei tahun 2023 ini saya beli ya. Sekarang bulan Desember 2024, jadi 1,5 tahun teman-teman, hampir 2 tahun ya. Oke, saya perlihatkan ya. Oke, kita sambungkan dulu kabelnya. Ini ya, kabel minus saja yang sudah tersambung pakai kunci ukuran 10. Kemudian kita masuk ke dalam mobil teman-teman ini ya. Oh ya, sebelumnya nah ini sebaiknya ketika kemarin ketika kita parkir ya, tidak kita pakai lama, itu biasanya handbrake saya turunkan, roda saya ganjal teman-teman ya. Kemudian juga saya netralkan ya. Nah, dicek dulu, pastikan netral, kemudian
agar lebih safety keamanan, tarik aja remnya ya teman-teman untuk jaga-jaga. Kemudian matikan dulu AC-nya ya, ini sudah mati. Nah kalau ini mati, blowernya kalau off ini nanti AC tidak jalan, tapi kalau ini gini, posisi gini nanti nyala, ini nanti begitu mesin nyala nanti bisa langsung nyala, itu bisa membebani aki dan mesin teman-teman, nanti starternya susah. Pastikan dulu ini, matikan dulu, lampu-lampu sudah mati. Oke, baru kita starter mobil. Oke ya, ini teman-teman. Oke, kontak on, ACC ya, on. Oke, full pump, bunyi dingin sudah selesai. Bismillah, saya coba nyalakan mesinnya. Nah, ini teman-teman. Nah, mesin sudah menyala. Jadi benar kan? Dengan saya melepas kabel minus aki itu, aki mobil saya bisa awet. Itu tadi saya tunjukkan sudah 1,5 tahun, dari Mei 2023 sampai Desember 2024, ini menginjak 2025, jadi 1,5 tahun lebih. Nah biasanya kalau dengan cara seperti itu aki mobil saya bisa bertahan 2 tahun lebih ya. Tadi GS hybrid yang basah ya teman-teman. Dan oke, itu cara memanaskan ya, cara mulai dari menyambungkan kabel, ngecek eksterior body, kemudian cek mesin, cek aki, pasang aki, kemudian sudah di starter. Nah, untuk memanaskan mesin yang jarang dipakai, kalau tidak kita gunakan seperti ini ya, sudah nyala idle ya, idlenya masih di atas 1000, itu wajar teman-teman. Nanti kalau kurang lebih 5 menit atau sudah mencapai suhu kerja mesin itu, nanti dia akan turun ya. Di normalnya itu 1000, normalnya di antara 700-800 rpm ya teman-teman. Nah ketika mobil tidak, saat mesin menyala ya, karena mobil tidak dipakai itu kadang juga bikin sensor-sensor error ya teman-teman. Nah ketika mesin nyala seperti ini, tidak ada indikator cek engine, indikator aki, indikator apapun di sini yang menyala, kecuali ini handbrake ya, handrem, karena saya mengaktifkan handrem. Kalau ada indikator aki atau indikator cek engine itu menyala ketika kita manasi mobil, ketika mobil sudah mesin mobil sudah nyala, itu pertanda ada trouble di sensor, ada trouble di mesin kita. Sebaiknya kita cari, kalau teman-teman tahu ya, di scan ya. Nah kita perbaiki, itu tandanya. Kalau mesin injeksi itu nanya gitu teman-teman, kalau mesin mobil kita ada masalah, itu ada indikator pemberitahuan di sini bahwa ada kerusakan di mobil. Walaupun itu nyala, itu mobil bisa jalan teman-teman, tapi sebaiknya dicari dulu, diperbaiki dulu masalahnya. Jangan nanti ketika untuk perjalanan jauh, daripada mogok di jalan ya. Jadi itu warning sebelum kita bepergian. Makanya saat memanaskan mobil, cek ini ya bagian di speedometer ini, biar tahu ada apa. Ini alhamdulillah aman. Handrem itu karena saya pakai handrem. Nah kita tunggu aja. Kalau kita tidak pakai ya, kalau habis ini kita mau pakai mobilnya untuk jalan ya, cukup kurang lebih 1 menit lah, 1-2 menit bisa kita langsung jalan. Tapi kalau saya ini kan tidak saya pakai, saya matikan lagi ya. Sebaiknya ya kita tarik gas ya teman-teman ya. Tadi ketika starter jangan pakai pijak gas ya, itu cara lama yang bikin rusak. Itu untuk mobil jadul ya, karburator. Kalau mobil injeksi tadi waktu starter jangan injak gas ya. Kemudian setelah mesin nyala idle seperti ini, kita tunggu 1 menit 2 menit ya. Setelah 1 menit 2 menit, RPM nanti di 800, kita injak gas teman-teman ya. Kita naikkan RPM nya, kita injak gas di 2000 ya. Caranya gini, untuk mengisi aki ya teman-teman, karena mobilnya tidak dipakai,
Akinya biar terisi oleh alternator, kita tekan gas di RPM 2000 ya, sekitar 2000. Kita tahan kurang lebih 20 detik 30 detik, kemudian kita lepas ya, 3 kali teman-teman. Ini kita gas lagi, tahan di 2000 RPM. Nah ini fungsinya agar ketika di RPM 2000 itu alternator mau optimal mengisi aki teman-teman. Jadi biar akinya tidak tekor ya, itu perlu diisi dengan cara menginjak gas. Kalau mobil dipakai otomatis kan RPM di atas 2000 itu otomatis mengisi waktu jalan. Kalau tidak digunakan, tidak untuk jalan, ya begini caranya: digas, ditahan di RPM 2000 beberapa menit, 1 menit 2 menit. Nah ulangi beberapa kali. Nah setelah itu selesai cara memanaskan mesin mobil yang benar. Kalau tidak dipakai lagi, silahkan bisa teman-teman lepas kabel minus akinya. Kalau dipakai tinggal cus kita buat ke bepergian atau kegiatan kita sehari-hari. Oke teman-teman, begitu tadi cara memanaskan mesin mobil yang benar agar mesin mobil teman-teman selalu awet ya, baik-baik di jalan, aman, nyaman, dan akinya tidak cepat tekor gitu ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Tip Otomotif Channel. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.